Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan mahasiswa yang saya hormati, kali ini kita bertemu di video tutorial di mana ini mohon izin untuk menyampaikan materi sistem basis data kali ini menggunakan video tutorial, yang mana ini adalah tuntutan dari mata kuliahnya sendiri, karena setelah UTS ini disetting pada jadwalnya yaitu praktek, khususnya praktek mempraktekkan bahasa basis data yaitu SQL. Kita di pertemuan kelima atau pada modul 5 di slide PowerPoint yang kita bagikan membahas tentang bahasa basis data. Pada pokok bahasannya dijelaskan pengertian tentang SQL, jenis-jenis perintah SQL. Nah, khusus yang akan dibahas di tutorial ini ada 2 bahasa SQL yang akan dipraktekkan. Kita gunakan panel pengendali teman-teman berupa notepad seperti ini. Gunanya adalah untuk memandu kita agar tidak keluar dari track atau jalur yang akan dibahas dalam tutorial kali ini. Praktikum kita adalah praktikum bahasa basis data atau SQL, di mana keterangannya adalah nanti dalam praktikum ini bahasa basis data yang akan diterapkan dengan bahasa pemrograman berbasis web yaitu PHP, sehingga biasa dikenal atau sering disebut oleh orang PHP SQL atau PHP MySQL. Tidak usah berpanjang mukadimah teman-teman, kita langsung saja menuju ke TKP untuk membahas bahasa basis data yang ada pada slide PowerPoint ini, khususnya yang pertama tentang DDL, Data Definition Language, di mana ada 2 kode atau 2 cara yang sering dipakai, yaitu yang pertama create, yang kedua adalah drop. Kita coba langsung yang pertama teman-teman, kita menuju ke TKP. Oh ya, sebelum ke sana pastikan alat bantu desain database kita atau server kita sudah ada berupa SAM, boleh menggunakan WAM, terserah teman-teman. Ini kedua-duanya kita jalankan dulu, Apache dan MySQL-nya. Kemudian kita buka browser kita. Biasanya yang awal kita ketik pada browser kita untuk mengaksesnya adalah localhost php myadmin. Oke, untuk yang pertama teman-teman bisa menggunakan 2 cara. Yang pertama menggunakan GUI, yang kedua menggunakan kode. Kali ini kita akan menggunakan yang tampilan GUI saja, tidak menggunakan kode karena rentan dengan kesalahan. Kita coba yang cepat saja teman-teman. Baik, saya yakin teman-teman banyak atau sudah pernah sebenarnya mencobakan membuat database dan tabel segala macam di dalam database ini, karena di program studi teknik informatika saya yakin ini sudah dicoba atau nanti akan dicoba pada bahasa pemrograman. Biasanya bahasa pemrograman yang berbasis desktop atau berbasis web juga akan dipraktikkan. Oke, tahap pertama untuk membuat database, biasakan atau ini disarankan kepada teman-teman menggunakan db underscore apa gitu ya, karena akan dikategorikan atau dikelompokkan berdasarkan nama db-nya seperti yang terlihat di samping kanan ini teman-teman.
samping kiri. Saya biasanya menggunakan db underscore, kemudian akan dikelompokkan berdasarkan db. Nah, di dalam db ini nanti akan banyak db-db apa saja yang sudah pernah dibikin. Oke, misalnya saya contohkan di sini ada db sistem basis data gitu ya. Nah, untuk kode create biasanya kita tinggal klik buat atau create di sini kalau pilihannya bahasa Inggris. Kemudian nanti akan terbuat. Nah, secara otomatis database kita sudah terbuat. Di dalam database nanti kita diminta untuk membuatkan beberapa tabel-tabel. Ini cara atau kode yang pertama, create. Lalu bagaimana dengan yang drop? Drop ini kata lain dari menghapus. Apa yang bisa dihapus? Yang bisa dihapus adalah database-nya sendiri, dan juga satu lagi yang bisa dihapus adalah tabel. Kita coba untuk menghapus database-nya yang barusan kita bikin. Kita praktekkan. Untuk menghapus database, kita kembali ke awal dulu teman-teman. Kita pilih di sini ada basis data. Kemudian kita cari database yang akan dihapus. Namanya tadi adalah db SBD. Oke. Di sini db SBD kelihatan. Kemudian biasanya di bawah ada tombol hapus atau tombol drop. Kalau kita hapus atau kita drop, maka ada pilihannya, apakah Anda yakin menghapus, kurang lebih seperti itu. Oke. Jadi oke kan, maka database yang kita bikin tadi atau yang kita ingin hapus sudah hilang. Nah, seperti itu teman-teman. Saya yakin ini nanti akan didalami lebih lanjut di bahasa pemrograman yang selanjutnya. Nah, dua itu biasanya yang sering dipakai dalam praktek DDL atau Data Definition Language teman-teman. Kenapa sebenarnya ada satu lagi kode yaitu alter? Kenapa tidak digunakan yang alter atau tidak dipraktekkan di sekarang? Karena jawabannya adalah jarang digunakan. Maksudnya kita lihat keterangannya. Alter ini kan digunakan untuk mengubah struktur tabel. Kalau seandainya teman-teman sudah yakin bahwa tabelnya tidak perlu diganti, ketika awal sudah istiqomah, udah benar ini tabelnya nggak perlu ada lagi perubahan struktur, maka ya tidak perlu kita gunakan alter. Jadi ini situasional teman-teman. Yang paling sering digunakan adalah create dan yang kedua drop. Demikian untuk pembahasan tentang DDL teman-teman. Kita next lanjut ke praktek DML atau Data Manipulation Language. Nah, untuk perintah yang sering digunakan ada 4 macam. Pertama ada insert, yaitu menambahkan data. Select berarti mengambil data, maksudnya adalah diambil data dari database yang kita bikin. Misal saya contohkan, nah ini kita gunakan database SPK Asrama ini. Kita punya tabel siswa misal. Nah, kita ingin menampilkan data yang ada di database ini ke mana, misalkan ke aplikasi yang berbasis web misalkan. Nah, nanti kita contohkan teman-teman. Yang berikutnya ada update. Berarti gunanya adalah untuk mengoreksi data. Yang terakhir yang sering digunakan adalah delete. Gunanya adalah untuk menghapus data. Izin teman-teman untuk yang data manipulation language ini, agar penerapannya atau aplikasinya nampak oleh teman-teman semuanya, saya menggunakan atau saya kombinasikan praktikum khusus untuk DML ini dengan bahasa pemrograman berbasis web atau PHP, supaya nampak oleh teman-teman di mana letak coding atau kode insert, select, update, dan delete ini.
Oke, kita lihatkan kepada teman-teman aplikasi berbasis webnya yang sudah jadi. Contohnya seperti ini. Nah, ini kelihatan, skip, ini digeser dulu. Nah, ini kelihatan bahwa data siswa seperti ini direpresentasikan ke dalam bentuk tabel. Kenapa ditampilkan dalam bentuk tabel? Jawabannya adalah karena di dalam database SQL ini, data kita itu akan dimuat atau ditampung dalam bentuk tabel-tabel, teman-teman. Contohnya ketika kita bikin tabel baru, maka kita diminta untuk men-setting berapa jumlah kolomnya. Maka dari itu, data yang seperti ini bisa disebut sebagai record. Record maksudnya terdiri dari kolom dan terdiri dari beberapa row, sehingga membentuk seperti tabel. Maka untuk aplikasi yang sering dipakai atau yang data yang sering dimanipulasi adalah ya terdiri dari 4 macam tadi. Yang pertama ada tambah seperti ini, ada form, satu buah form untuk penambahan data. Ketika kita isi lalu diklik tombol tambah data, maka nanti akan menyimpan secara otomatis ke sini. Lalu yang kedua, select, berarti menampilkan data yang saya sampaikan tadi dari database ini ke tabel di dalam sistem yang kita bikin, umpamanya berbasis web seperti ini. Jadi ditampilkan ke sini sejumlah data yang ada di database, harus sinkron. Kemudian terhadap data ini bisa dilakukan yang namanya edit atau update. Nah, seperti ini. Edit berarti ketika diklik tombol edit, kita pilih misalkan nomor 1 ini NISN-nya 116, maka yang akan muncul adalah 116. Untuk data selain dari NISN, nama, gender, kelas, dan seterusnya bisa diedit, akan tetapi yang NISN ini, catatan ini tidak bisa diedit. Jawabannya adalah, kenapa tidak bisa diedit? Jawabannya adalah saat NISN ini bisa diedit, maka logikanya bukan mengedit data, kan, tetapi tentu mungkin menambah data. Dan harusnya kalau sistem yang cerdas itu adalah primary key-nya tidak bisa diedit seperti yang tampil berikut ini. Selain dari NISN atau primary key ini, silakan diedit. Lalu terhadap data yang seperti ini, apa yang bisa dilakukan lagi? Yaitu mendelete atau menghapus. Ketika kita klik hapus, maka datanya akan terhapus. Nah, ini penjelasannya, teman-teman. Lalu pertanyaan terbesarnya adalah, tadi disampaikan bahwa ini diterapkan atau coding yang 4 macam ini diterapkan pada bahasa pemrograman PHP. Lalu di mana letaknya? Oke, kita tunjukkan kepada teman-teman semuanya di mana letak dari implementasi dari DML tadi, terdiri dari ISUD ya. Pertama, simpan data. Nah, di sini teman-teman. Simpan data berarti kita ingin menyimpan data yang, nah ini dia. Biasanya di PHP dideklarasikan dulu nih variabelnya, berapa banyak variabelnya, segitu yang akan disimpan, segitu juga yang dideklarasikan. Kemudian nah, kode untuk yang pertama menambahkan data biasanya insert. Cara penulisannya adalah insert into tabel apa gitu ya. Berarti insert into tabel atau dpt siswa yang akan disimpan 1, 2, 3, 4, 5, 6, sampai 7, sampai 8. Jadi ada 8 data yang akan disimpan pada tabel ini. Perintahnya adalah insert into. Next adalah select. Oke, untuk menampilkan ke dalam data ini, maka kita setting dulu tabelnya, teman-teman. Terdiri dari
judul tabel, kemudian isi tabelnya. Oke, kita tunjukkan pada teman-teman implementasi kodenya. Nah, ini dia. Ini adalah tabel. Kode untuk mengisi tabel ada juga di bawah. Pertama yang disetting adalah ini judul tabelnya teman-teman yang di atas tadi. Lalu isi dari tabelnya yang mana? Nah, ini dia. Oke. Ini perintah select-nya. Select bintang from berarti select ambil data semuanya dari tabel siswa gitu ya. Bla 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 bla. Khusus untuk select ini teman-teman jadi catatan bagi kita pada praktikum ini hanya satu dulu yang akan kita coba. Insya Allah ke depan select ini banyak macamnya, bisa dimodifikasi khususnya untuk membuat laporan. Banyak yang bisa dilakukan terhadap coding select yang satu ini. Insya Allah kita akan bahas pada pertemuan berikutnya. Sabar dulu teman-teman. Oke. Ini dia data yang akan ditampilkan. Setelah datanya ketemu, maka akan di while atau di looping. Terdiri dari NISN, nama, gender, kelas, alamat, HP, dan seterusnya. Selama datanya ketemu di dalam database, maka sebanyak itu juga akan di looping datanya. Pak, kenapa tidak menggunakan for? Ini sebenarnya tergantung pada programmernya teman-teman, boleh menggunakan for atau boleh menggunakan while. Kebetulan yang di sini yang lebih enak bagi saya adalah while. Oke, ini implementasi dari kode select. Berikutnya implementasi dari update. Ketika diklik tombol update yang ada di sini tadi, maka muncul. Nah, ini dia. Muncul kotak pesan atau apa namanya itu, pop-up menu ya. Nah, di sini kemudian dihubungkan dengan siswa edit.php. Oke, kita lihat siswa edit.php. Nah, ini dia. Hampir sama dengan penulisan kode simpan tadi teman-teman. Di sini ada deklarasi variabel yang akan diedit. Kemudian ada kode SQL-nya, update data siswa. Oke, update tabel siswa itu maksudnya. Yang diupdate apa? Set pertama nama sama dengan variabel nama. Kemudian gender sama dengan variabel gender, kelas, dan seterusnya. Yang mana data yang diedit adalah NISN-nya yang kita pilih. Yang kita pilih maksudnya adalah yang kita pilih pas ditekan tadi. Yang pertama ini kan 116. Maka ini menjadi kunci untuk melakukan edit data. Jadi tidak semua data yang bisa diedit, tapi berdasarkan kunci yang dipilih. Kemudian teman-teman yang terakhir implementasi dari delete. Jadi tidak semua data yang di delete, tapi kurang lebih seperti ini pembacaannya. Kode SQL-nya adalah delete dari tabel siswa yang NISN-nya yang mana yang kita pilih tadi tentunya. Jadi tidak semuanya dihapus gitu ya. Kalau dihilangkan where-nya maka otomatis hapus semua data siswanya teman-teman, karena tidak kita pilih mana data yang akan dihapus. Demikian untuk implementasi atau praktek dari bahasa basis data teman-teman. Jadi pertanyaannya, kenapa DML mesti disandingkan dengan bahasa pemrograman yang berbasis web Pak atau PHP gitu ya? Jawabannya adalah supaya teman-teman bisa melihat real contoh dalam kehidupan nyata atau contoh dalam kehidupan sehari-hari seperti ini. Tidak hanya di aplikasi yang berbasis web teman-teman, tapi bisa juga misal aplikasi yang berbasis desktop. Kurang lebih datanya sama dengan yang ada di sini. Semuanya direpresentasikan dalam bentuk tabel karena kita menggunakan SQL. Mungkin berbeda dengan database yang lain atau mungkin contohnya Facebook atau apa yang
Mungkin tidak direpresentasikan dalam bentuk tabel, tapi mungkin dalam bentuk lain. Nah, ini dari saya teman-teman, untuk praktik bahasa basis data atau SQL ini semoga dapat memberikan gambaran pencerahan untuk teman-teman semuanya bahwa yang selama ini berupa teori-teori seperti ini ternyata database ada prakteknya juga. Insya Allah akan ketemu lagi di video tutorial yang berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf segala kekurangan. Akhirul kalam. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.